Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi, perwakilan dari kelompok 7. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, di sini kami dari kelompok 7 beranggota 3 orang. Yang pertama itu saya sendiri, yang kedua Serinuka, yang ketiga Muhammad Asar. Baiklah, judul materi kami yaitu perubahan dalam organisasi. Langsung saja, yaitu pengertian perubahan organisasi adalah kegiatan episode, artinya perubahan dimulai pada suatu titik berlanjut melalui serangkaian tahap, artinya mencapai puncak dari hasil yang diharapkan oleh mereka yang terlibat berubah perbaikan dari titik awal. Selanjutnya, jenis-jenis perubahan. Yang pertama ada smooth incremental change, yaitu perubahan akan terjadi secara lambat, sistematis, dan bisa diperbaiki serta mencangkup atau seluruh rentetan perubahan dalam kecepatan yang cenderung konstan. Yang kedua, boom incremental change adalah perubahan yang mempunyai periode relatif dan sekali disela dengan percepatan gerakan perubahan dengan dipicu oleh perubahan lingkungan organisasi dan bisa juga berasal dari internal. Yang ketiga, discontinuous change adalah perubahan yang ditandai dengan adanya pergeseran cepat terhadap struktur, budaya, dan strategi ketiganya secara bersamaan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Messi, yang dimana materinya itu ialah tujuan dan manfaat perubahan dalam satu manajemen. Perubahan memberikan hasil terbaik jika direncanakan dan dikelola dengan cermat serta dapat diminimalisir risikonya. Adapun manfaat manajemen perubahan bagi perusahaan antara lain menilai dan memahami kebutuhan serta dampak perubahan. Yang kedua, menyelaraskan sumber daya dalam bisnis untuk mendukung perubahan. Kemudian yang ketiga itu mengelola beragam biaya perubahan. Kemudian bagian keempat, faktor yang menghambat perubahan manajemen. Yang menjadi faktor penghambat itu adalah kebiasaan lama. Mindsetnya, mental modelnya masih bersifat menghambat. Jadi dari para pengelola ini dan anggota organisasi, adapun penghambatnya yaitu pertama, adanya keegoisan masing-masing pihak. Terus yang kedua itu apabila masih ada raja-raja kecil. Yang ketiga, mendukung dalam proses perubahan. Yang keempat, dari sisi kualifikasi pendidikan. Kemudian yang kelima itu faktor penghambat juga dapat terjadi apabila senioritas selalu dibawa-bawa. Kemudian bagian selanjutnya itu tahap-tahap manajemen. Tahap-tahap manajemen perubahan mengemukakan bahwa ada beberapa tahap yang perlu dilakukan organisasi dalam rangka melakukan perubahan manajemen agar dapat memaksimalkan keuntungan. Tahap pertama itu adalah memutuskan untuk melakukan perubahan manajemen. Terus yang kedua, melakukan persiapan dalam rangka melakukan perubahan. Terus yang ketiga itu melakukan peluncuran perubahan. Sekian dan terima kasih kepada saya. Kemudian materi selanjutnya saya serahkan kepada saudara Muhammad Asar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asar. Ingin memaparkan materi saya, yaitu tentang pendekatan perubahan organisasi. Perubahan organisasi terdiri ada beberapa faktor, yaitu yang pertama, pendekatan struktur.
pengubahan struktur organisasi, menyangkut modifikasi dan menyangkut pengaturan sistem internal seperti acuan kerja, ukuran, dan komposisi kelompok. Kedua, pendekatan teknologi, mencoba menganalisa dan memperbaiki interaksi-interaksi pada karyawan dan mesin-mesin untuk meningkatkan efisiensi sehubungan dengan perubahan teknologi. Pendekatan orang bermaksud untuk mengubah secara langsung perilaku karyawan yang melalui pemusatan pada karyawan, keterampilan sikap. Adapun tata cara untuk mengatasi perubahan, yaitu ada 6 cara. Yang pertama, pendidikan dan komunikasi. Berikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat, dan diadakannya perubahan kepada semua pihak. Yang kedua, partisipasi. Ajak serta semua pihak untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, memberikan kemudahan dan dukungan. Yang keempat, negosiasi. Yang kelima, manipulasi dan kontraksi. Manipulasi adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya. 6. Paksaan atau taktik terakhir adalah paksaan. Berikan ancaman dan jatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukannya perubahan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.